Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 7. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan share channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut bergembira dan berbahagia dengan menyaksikan serial ini. Halis menegur Seyran karena tidak memberitahunya kalau Yusuf adalah saudara jauh dari Seyran. Halis berkata, Yusuf akan bekerja di sini untuk sementara waktu. Ferit dan Seyran saling bertatapan muka, terlihat kaget dan bingung. Yusuf mencium tangan Halis dan mengucapkan terima kasih. Ferit terlihat marah melihat Yusuf. Halis mengatakan Yusuf datang ke sini untuk bekerja dan belajar, dan juga mempunyai ibu yang mesti diurusnya. Setelah keluar dari kantor Halis, Ferit mengatakan Yusuf tidak belajar dari pelajaran yang diberi Ferit. Ferit akan mengulanginya lagi. Seyran bilang Yusuf sudah tidak ada apa-apanya lagi buat Seyran, terutama setelah kejadian itu. Ferit marah, Seyran telah membawa Ferit ke dalam situasi seperti ini. Seyran ngotot, dia juga marah kepada Yusuf. Seyran akan pergi untuk bicara dan memutuskan semuanya. Ferit bertambah marah dan ingin Seyran tidak melakukan apapun. Ferit mengancam jika Seyran menemui Yusuf sementara Ferit tidak ada di rumah, Ferit tidak akan membantu Seyran masuk universitas. Seyran menelepon Suna, curhat kalau Yusuf bicara dengan Halis. Suna terakhir bertemu, Yusuf harus meninggalkan Seyran. Suna memberitahu Seyran, ia dan ayahnya akan datang ke mansion Halis. Keluarga Orhan menyambut kedatangan ayah Seyran. Seyran melihat Yusuf ikut serta menyambut. Seyran bertatapan muka dengan Yusuf dan langsung teringat peristiwa ia disiksa ayahnya. Seyran pusing kepalanya, merasa sesak nafasnya, teringat kejadian itu. Seyran gemetaran, merasa takut ayahnya akan datang ke mansion dan melihat Yusuf. Dan akhirnya Seyran mau pingsan. Seyran minta masuk ke dalam rumah karena merasa tidak sehat. Kasim bertanya, di mana Seyran? Apakah Seyran sudah melupakan orang tuanya dalam 2 hari? Kasim mengatakan, sulit untuk hidup jauh dari orang tua. Gurgun menyuruh Seyran istirahat di kamar, di antar Suna. Setelah ada di kamar, Seyran langsung segar bugar. Seyran hanya berpura-pura. Seyran curhat kepada Suna, kalau tidak ada damai di rumah ini. Suna berkata, Seyran terlalu tergesa-gesa menilai, lebih mudah terbiasa di rumah ini dibanding apa yang telah mereka lalui selama ini. Suna dan Seyran melihat Yusuf sedang menunggu di pintu. Suna menegur Yusuf, apa yang dilakukan Yusuf di sini? Seyran meminta Yusuf untuk pergi dari rumah ini. Suna dan Seyran tidak tahu kalau Kasim, ayahnya, melihat dan mendengar pembicaraan mereka bertiga. Kasim langsung keluar menegur. Suna dan Seyran langsung terdiam dan berpegangan tangan dengan erat, takut melihat ayahnya datang. Yusuf berkata, ayahnya juga berasal dari Antep. Yusuf mampir ke rumah Halis setiba di Istanbul. Kasim marah dan menginjak kaki Yusuf. Beruntunglah datang Ibrahim menanyakan apakah Kasim ada masalah. Yusuf diajak pergi oleh Ibrahim. Fuad meminta izin kepada Kasim agar Suna dapat membantunya dalam meeting esok hari. Ferit datang dan berkata kalau Suna menyerang Pelin. Seyran tertawa mendengarnya dan menggoda Ferit. Ferit pergi mengunjungi kekasihnya Pelin dan setibanya di rumah tanpa malu komplain masalah Pelin. Ferit balas menyindir, pacar Seyran ada di bawah. Seyran disuruh pergi kepada Yusuf. Ferit memanggil Seyran yang sedang menangis di teras. Ferit bertanya, apa yang terjadi hari ini? Abidin menelepon, Suna dalam kondisi buruk, gemetar ketika keluar dari mobil. Seyran langsung menangis begitu mendengar perkataan Ferit. Ferit membujuk Seyran untuk memberitahunya supaya bisa dicarikan jalan keluar. Seyran menceritakan kalau Suna berbicara dengan Yusuf dan kepergok ayahnya. Ferit langsung menelepon Kasim dan minta bicara dengan Suna. Seyran langsung melirik Ferit mendengar Ferit mau bicara dengan Suna. Ferit bilang, sewaktu ia datang, Seyran sedang menangis. Ferit mau bertanya kepada Suna apa penyebabnya. Kapan Kasim akan kembali ke Antep? Setiap Seyran melihat Kasim, Seyran ketakutan. Sekarang Seyran khawatir terhadap Suna. Apa sebabnya? Ferit akan menjemput Suna untuk makan malam bersama Seyran.
Ferit menenangkan Seran. Kasim tidak akan melakukan apapun kepada Suna. Seran langsung memeluk Ferit dengan erat sambil menangis. Ferit terlihat bahagia dipeluk Seran seperti itu, tapi masih ada keraguan untuk membalas pelukan Seran. Ferit bilang ia melakukannya bukan buat Seran, tapi buat Suna. Seran mengatakan ia tidak akan melihat Yusuf, tidak bicara dengan Yusuf. Seran akan patuh kepada Ferit. Mulai sekarang, Ferit tidak boleh mengunjungi Pelin lagi. Ferit setuju, di mana Seran pergi, Ferit akan ikut pergi, dan sebaliknya. Ferit dan Seran berjabat tangan, tanda setuju akan kesepakatan bersama. Ketika berjabat tangan, Ferit menarik tangan Seran, sehingga Seran ada di pelukan Ferit. Seran berkata apa yang dilakukan Yusuf tidak normal. Pikiran Yusuf tidak pada tempatnya. Jika pikiran Yusuf sehat, dia pasti mengerti. Seran tidak menginginkannya. Semuanya sudah berakhir. Ferit mengatakan Seran memberitahu Suna kalau ia masih mencintai Yusuf. Seran marah, itu fitnah. Kalau berani, orang itu datang, dan Seran akan menjawabnya. Pagi harinya, Ferit mengajak Seran untuk makan pagi, lalu pergi ke gym. Ferit berkata mereka berdua mempunyai banyak masalah di sekitar mereka yang akan mempengaruhi mereka berdua. Seran menolak dibawa Ferit naik kapal pesiar, tapi Ferit berhasil meyakinkan Seran dan menolong Seran naik ke kapal. Ferit menggoda Seran, apakah Seran bisa berenang? Seran menjawab, ia sangat pandai berenang. Seran langsung memegang tangan Ferit begitu mendengar suara klakson kapal. Ferit tersenyum senang, ia merasa dibutuhkan oleh Seran. Diam-diam Seran tersenyum senang, dia mulai merasakan kehadiran Ferit di sisinya. Kemudian Ferit mengajak Seran makan pagi dan membicarakan Yusuf. Ferit bilang Yusuf masih berpikir kalau Seran mencintainya. Bila Yusuf menyadari kalau keluarga Orhan tidak menakuti Seran, tapi menjadi keluarga bagi Seran, Yusuf akan meninggalkan Seran. Ferit memandangi Seran yang sedang melahap makan paginya. Setelah makan pagi, Seran dibawa ke gym. Seran didatangi Pelin. Pelin berkata kalau Suna lebih membosankan dibanding Seran. Seran menyarankan agar Pelin bertanya langsung kepada Suna. Seran akan memberikan nomor HP Suna. Tak lama Ferit datang. Ferit menolak dicium dan dipeluk oleh Pelin. Pelin mengatakan ia bekerja di sini. Ferit bilang Pelin seharusnya tidak boleh terlihat di sini bersama-sama dengan Ferit dan Seran. Pelin minta maaf dan meninggalkan Ferit dan Seran berduaan. Seran menegur Ferit sudah memperlakukan Pelin dengan buruk. Ferit tidak senang Pelin melakukan hal buruk. Ferit terkejut, Seran ternyata bisa bermain tenis meja. Seran membuat video, bila ia menang, Ferit akan membiarkan Seran pergi kuliah ke universitas. Ferit bilang ia setuju, tapi kalau Ferit yang menang, Seran akan segera hamil. Tapi tiba-tiba datang orang yang Ferit tidak kenal, mengajak bertemu di tempat parkir. Ferit berkata, Seran agar menunggu di sini, jangan keluar dari sini. Seran tidak setuju, Ferit pergi menemui orang itu, karena orang itu mengajak berkelahi. Ferit ngotot pergi menemui orang itu. Seran menerima telepon dari Suna dan memberitahu Suna kalau ada orang yang memanggil Ferit untuk diajak berkelahi. Fuad membantu Ferit yang dikeroyok 4 orang tak dikenal. Akhirnya Fuad dan Ferit bisa mengalahkan orang-orang itu. Fuad mengajak mereka membeli pakaian di mall dan kemudian makan malam. Fuad SMS kepada Ferit untuk memberitahu Abidin karena tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang tadi. Setelah shopping, mereka berempat pergi ke klub malam. Seran menegur Suna karena Suna terlalu banyak minum. Suna bilang mereka akan hidup seperti tidak ada hari esok. Ferit berkata tidak ada Kasim, Suna dan Seran harus bersenang-senang. Fuad mengatakan Ferit sudah menelepon Kasim, Suna akan menginap bersama Seran malam ini. Suna dan Seran sangat senang dan mereka berpelukan. Dengan sombong, Ferit berkata, ia selalu tahu dengan baik bagaimana membuat gadis-gadis bahagia. Pelin mengirim SMS kepada Ferit memintanya untuk menelepon dia. Tapi Ferit menghapus SMS Pelin dan mematikan HP-nya. Seran menegur Suna yang terlalu banyak minum, tapi Ferit mencegah Seran
agar membiarkan Suna bersenang-senang. Ferit bilang, Fuad juga mabuk, biarkan Fuad dan Suna rileks. Suna meminta Sheran main piano, tapi Fuad bilang kalau Sheran main piano di klub itu lucu. Fuad dan Ferit menertawakan Sheran, tapi Sheran merasa tertantang. Sheran memainkan piano dengan lincah, membawakan lagu yang sangat indah. Fuad dan Ferit terdiam dan kagum melihat kehebatan Sheran bermain piano. Fuad bilang, Sheran akan membuat Ferit jatuh cinta kepadanya. Sheran mengajak Suna ke toilet untuk mencuci tangan, tapi Suna tidak mau pergi. Akhirnya Fuad yang akan mengantar Sheran ke toilet. Dalam keadaan mabuk, Suna memaksa mengajak Ferit berdansa, karena ia tidak pernah berdansa dengan laki-laki. Selama ini Suna selalu berdansa dengan Sheran. Ketika berdansa, tiba-tiba Suna menangis. Suna menyadari mengapa Ferit tidak memilih Suna, karena Suna bukan yang termuda. Jika ia yang paling muda, mungkin Suna ada di posisi Sheran sekarang. Suna bilang Ferit menyelamatkan Suna dari ayahnya kemarin. Suna mengucapkan terima kasih kepada Ferit, dan tiba-tiba saja Suna mencium bibir Ferit. Abidin sangat terkejut melihat Ferit berciuman dengan Suna. Pada saat itu, Sheran sedang berjalan menuju ruang bar. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.